welcome back to lingkungan sekitar. Hari ini kita udah kedatangan teman gue dari Bandung. Alhamdulillah bisa ketemu saat pandemi ini. Acu teh sehat? Halo, sehat Oscar. Alhamdulillah ya bisa ketemu saat pandemi ini. Ditemenin juga sama si Akang Parit yang kemarin. Hari ini tuh karena di awal 2021 kita banyak mengalami guncangan bencana nih. Jadi kita ngasih tema bahwa harusnya ditata bukan non sih? Jadi gimana sih? Ditata oleh rencana. Oh, ditata oleh rencana bukan oleh bencana. Applause guys. Lancar. Jadi balik lagi nih buat Acu teh bahwa apa sih yang namanya penataan suatu wilayah itu gitu. Kan kalau gue gitu nggak ngerti lah apa sih, ada pengaruh nggak sih buat sama bencana gitu. Perkenalkan dulu ya tadi mungkin nama saya bukan Cute itu cuma panggilan gitu. Nama saya aslinya Agus Barokah. Saya mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas swasta di Bandung. Ya mungkin ketemu sama Oscar ini iseng di jalan gitu ya. Ketemu mungkin saya kalau di bisa cukur kayak Vicenaki gitu ya. Anjing ya, pisan subhanallah si Acu bicara soal pembangunan, seberapa pengaruh sih terhadap bencana gitu pembangunan gitu. Kalau menurut saya sendiri gitu ya, pembangunan ini sangat berpengaruh sekali terhadap bencana-bencana yang akan terjadi gitu. Karena jika pembangunan ini tidak dimanajemen dengan baik, entah itu dari kebijakan, entah itu dari segi sosial politiknya, itu tidak akan secara seimbang berjalannya pembangunan itu kayak gitu. Sekarang seberapa pengaruh antara pembangunan dan kebencanaan? Jika pembangunan terus berlanjut dan oleh sebab itu mungkin lahan untuk penyerapan air itu berkurang, betul tidak? Benar. Gitu kan. Jadi semakin pembangunan terus berlanjut tanpa ada manajemen yang baik, itu akan merugikan alam dan merugikan kita semua sebagai makhluk manusia yang hidup di alam gitu. Itu sih. Benar banget. Jadi gini nih, di Indonesia khususnya setiap tahun bulan Januari atau mungkin mendekati ke musim hujan, setelah terjadi musim hujan, toh kenapa sih banjir lagi gitu kan ibaratnya, terus longsor lagi. Apakah ada yang salah di sistem penataan wilayah di kita, atau mungkin ada yang salah di bidang yang lain gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu kesalahan mana. Harusnya setiap tahun ada perubahan bahwa kita harus bisa meminimalisir kejadian loh gitu. Nah dari segi Alparid nih yang bercimpung di dunia pemerintahan gitu ya kuliahnya, pandangannya seperti apa ya? Pandangannya seperti apalah gitu. Jadi kalau gue sih kalau ngomongin tentang bencana ya, emang sangat bersangkut paut sama jurusan yang saat ini sedang didalami oleh Agus mungkin ya. Ya makanya kita datangkan langsung gitu. Dari tata kelola perencanaan wilayah. Ya benar sih, pokoknya di mana kalau misalkan suatu daerah terutama oleh pemerintahnya mengelola baik itu kota, desa ataupun lahan yang ada tanpa perencanaan yang baik, kemudian kebijakan yang kurang matang, ada egosentrisnya juga, dan yang paling penting adalah tidak memperhatikan lingkungan, ya itu tadi bencana yang bisa dibilang tidak alami pasti muncul kayak banjir. Kita bisa berkaca di Jakarta lah. Kalau kita ngelihat di Jakarta kan banjir hampir tiap hujan pasti banjir. Iya. Karena memang kalau dilihat dari lokasinya kan emang kontur tanah dari wilayah Jakarta ini kan kayak rawa ya. Hampir pokoknya gembus berarti ya si tanahnya itu gembur gitu. Setiap tahun itu hampir ada penurunan tanah di Jakarta itu. Jadi ya itu paling kalau misalkan ya perencanaannya agak baik, ya bencana pasti terjadi lah. Terlepas dari itu nih buat Cute, apakah penataan suatu wilayah di kita
pandangan Acu teh sih aja nggak apa-apa. Sudah baik atau belum sih gitu? Apa sudah tersampaikan secara benar apa tidak gitu? Bicara soal mengelola pembangunan di kita sudah baik apa belum, kita lihat saja dari RT RW-nya. RT RW itu apa sih? Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu RT RW itu apa, RT RW ini bukan RT RW yang di kampung-kampung gitu, Pak RT Pak RW bukan, teman-teman. Jadi RT RW ini ya singkatan. Jadi singkatan itu dari rencana tata ruang wilayah, di mana ya, berarti main RT lain orang main kartu terus LE jadi RT lain. Bukan, lain. Kalau di tongkrongan gitu kan, kalau di tongkrongan. Jadi RT RW ini sebuah rencana tata ruang wilayah, bagaimana si pemerintahnya itu bisa mengelola wilayahnya itu. Seperti kita di Cianjur lah, daerah tempat tinggal kita sendiri, Cianjur. Sini kebijakan RT-nya sudah ada, dan di Cianjur juga termasuk ke dalam ada hutan lindung atau ada hutan produksi dan ada hutan produksi yang tidak tetap gitu. Seperti itu. Jika menelaah soal kebijakan, di sana sudah dijelaskan di suatu wilayah, misalkan desa ini ada kawasan hutan lindungnya sebelah mana, berapa persen. Nah, itu sudah dijelaskan di RT RW-nya seperti itu. Dan kalau misalkan kebijakan ini tuh yang miris ya gitu ya, yang mirisnya saya itu sekarang tuh di kebijakan sama di real life-nya tuh nggak sesuai gitu. Di sini dijelaskan di kebijakannya bahwa di sini tuh daerah hutan produksi tapi disalahgunakan. Di sini kawasan lindung disalahgunakan. Seperti ada yang studi kasusnya itu di desa Cipetir gitu ya, di Kabupaten Cianjur. Itu tuh ada suatu wilayah yang dulunya asalnya perkebunan menjadi perumahan, menjadi kawasan wisata. Nah, itu yang jadi mirisnya saya gitu. Jadi kebijakannya itu tidak sesuai dengan real life gitu. Itu masalahnya. Jadi gitu. Gini, kalau misalnya daerah itu kan sudah ditentukan mana daerah hutan lindungnya, daerah untuk dijadikan peternakan atau pertanian gitu ya. Apakah misal gini nih, kita bisa merubah itu, tapi di datanya masih sama dengan yang data yang dulu. Misalnya ini hutan lindung sekarang udah berubah menjadi pertanian misalnya. Sebenarnya letak itu tuh kesalahannya bukan kesalahan, mungkin apakah perubahannya belum disesuaikan dengan yang sekarang atau mungkin ada pergeseran gitu. Nah, bicara soal perubahan di mana RT RW ini sebetulnya dalam 5 tahun sekali ada peninjauan kembali. Di mana ada rencana yang sesuai, yang tidak itu ditinjau kembali pada 5 tahun yang mendatang. Dan ada juga itu jangka panjangnya kayak yang 5 tahun mendatang. Kalau ada juga yang 1 tahun 2 tahun ada yang ditinjau kembali seperti itu. Kayak gitu. Terus bicara tadi soal Aparin ada wilayah desa, ada wilayah kota gitu kan. Sebaiknya di sini tuh masyarakat dan pemerintah juga harus paham gitu. Harusnya bangun desa, tata kota. Kotanya yang ditata, desanya yang dibangun. Dibangun ini seperti apa? Jangan merusak ekosistem gitu. Ekosistem lingkungannya kan jangan diganggu. Kayak misalkan asalnya hijau jadi non hijau, karena itu bisa merusak gitu. Merusak daerah resapan air gitu. Kasihan yang wilayah yang di hilir. Kenapa kasihan? Karena ketika ada perubahan lahan di hulu, kayak misalkan gini, ada perubahan lahan di puncak nih. Puncak kan suatu hulu di Cianjur. Ya. Hilirnya kan pasti di bawah, yang kena itu pasti daerah bawah, Cianjur kotanya kayak gitu. Mungkin ke daerah Jakarta mungkin ya gitu. Mungkin baru-baru ini kalian pernah dengar gak berita soal jebolnya tanggul yang ada di Cianjur yang menyebabkan banjir di daerah Desa Muka. Desa Muka itu daerah kota Cianjur. Yang kemarin sore itu. Nah, itu juga terjadi karena kenapa? Kalau menurut saya sendiri, karena di hulunya itu di daerah puncak ada banyak pembangunan yang terjadi. Jadi udah mulai perubahan transisi ya. Nah, itu. Dan mungkin PR pemerintah selanjutnya bagaimana menciptakan pembangunan yang sustainable lah. Sustainable development-nya harus baik, kayak dari memikirkan ekosistem lingkungan, potensi masalah lingkungan. Jangan semerta-merta pembangunan itu
pembangunan untuk kepentingan pribadi gitu Sedangkan kan. kita tidak memikirkan Iya apa kan, kan yang terjadi Iya. selanjutnya, Iya, kayak gitu. gitu mungkin. Benar banget. Makanya banyak juga nih ya di Indonesia banyak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat bukan hanya akibat faktor alam, tapi juga salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan adalah adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Itu pasti butuh lahan buat masyarakat tinggal gitu. Makanya tadi ada perubahan fungsi lahan. Nah, yang jadi permasalahannya adalah ketika adanya pertumbuhan penduduk ini, bagaimana pemerintah mengelola itu supaya menjaga masyarakatnya punya tempat tinggal dan lingkungan juga gak rusak. Itu yang masih jadi PR kita. Ya, Karena investasi tertinggi Indonesia itu ada dari segi lingkungannya. Sebenarnya investasi tertinggi Indonesia itu dari segi lingkungan. Di bagaimana kita melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan supaya lebih baik. Karena itu modal investasi kita sebagai warga yang lingkungannya baik, masih hijau gitu kan. Tapi saya tuh agak miris gitu ya Bapak Farid, dari segi pemerintahannya itu seperti apa gitu ya. Apakah yang salahnya seperti apa gitu? Apa yang salah itu dari segi pembangunannya salah? Apakah dari segi kebijakannya salah? Apa dari kewenangan setiap pemerintah gitu? Gimana ya? Pengen tahu nih saya. Jadi gini teman-teman, terlepas dari itu semua, ayo kita tata kota kita, bangun desa kita. Jangan sampai ekosistem kita terganggu gara-gara kepentingan pribadi. Mantap. Benar. Ya, lanjut Abarit. Tadi apa pertanyaannya lu? Saya tuh pengen tahu yang di situ yang salah tuh pembangunannya yang salah, apakah kebijakannya yang salah, apa ini tuh ada dasar dari kepentingan pemerintah, kepentingan pribadi gitu. Saya mau mendirikan proyek ini, pembangunan ini buat keuntungannya tuh buat pribadi gitu. Banyak sih, faktor penyebab dari adanya permasalahan yang tadi disebutkan lah ya. Kalau dari analisis gua sih, salah satu faktor pertamanya yaitu ya egosentris. Jadi egosentris itu adalah keegoan antar lini di pemerintah. Kayak misalkan nih, suka lihat gak sih di trotoar di kota Cianjur, yang mau ngebenerin aliran listrik dari Telkom. Ya, pedestriannya itu kan tugasnya adalah PLN. Ya. Sedangkan ketika selesai itu tidak ditutup kembali, Tidak bertanggung jawab berarti. Tapi malah jadi lebih buruk. Jadi tidak lebih baik gitu ya. Itu ada egosentris di mana PLN ini tidak mau kerjasama sama PU. Coba kalau misalkan kerjasama sama PU bisa kan? Ya PLN nih mau benerin listrik di dalam tanah. Yuk kita kerjasama. Soalnya kalau dari PLN sendiri nggak tahu nih gimana cara ngebenerin jalan. Ajaklah dinas PU buat kerjasama. Itu yang masih melekat di kita. Yang kedua itu ada faktor politiknya. Karena kalau misalkan kita bicara politik di Indonesia, apalagi bicara sama soal demokrasi di kita itu, ngopi dulu Lur. Yuk lanjut aja, nggak apa-apa, santai aja. Demokrasi di kita tuh masih masih belum real demokrasi yang sebenarnya gitu. Bisa dilihat dari kebebasan berpendapat. Ketika kita mau mengkritik pemerintah juga ada yang dipolisikan, ada yang tidak. Ada yang katanya ada yang melanggar UU ITE gara-gara mengkritik pemerintah ya. Iya. Sentil. Ide. Makanya banyak faktor ya, itu yang paling utama sih ya egosentris. Kemudian dari segi politiknya ya masih banyak sih kalau misalkan kita berbicara kebijakan, ditambah lagi untuk merealisasikan kebijakan itu, misalkan kita merencanakan tahun ini baru bisa direalisasikan itu di tahun berikutnya karena menunggu penganggaran. Kemudian ya nyambung juga dari tadi, sebenarnya Indonesia ini udah menerapkan Sustainable Development Goals, tapi dalam praktiknya memang masih banyak PR, yaitu tadi faktor-faktornya ada politik, egosentris, masih banyak lah PR dari negara kita tuh. Berarti salah satu suksesnya penataan di kota maupun cara membangun di desa, salah satunya harus kita mempunyai tingkat kesadaran, entah itu dari pihak pemerintah maupun masyarakat gitu ya, publik. Ya gimana lagi sih kalau namanya
tingkat kesadaran itu belum mencapai maksimal, ya hasilnya pasti ini segini gitu, nggak bakal menemukan keseimbangan ekosistem lah ibaratnya kalau gitu keneh jatuh Jadi nggak ada perubahan lah ya, gitu. mungkin orang sedikit menanya nih Nah. kepada teman-teman orang yang satu kuliah di pemerintahan gitu ya, yang satu kuliahnya ada akuntansi gitu dia. Sebenarnya orang mau nanya gini, kan dari segi sustainable itu pembangunan berkelanjutan, di mana harus melihat perihal dari segi lingkungan pertama, dari segi sosialnya dan dari segi ekonomi. Nah, saya mau nanya nih buat Oscar nih, ekonomi di Indonesia seperti apa sih? Jadi gini nih, Karena kalau misalkan salah satu ini tidak berjalan, otomatis pembangunan berkelanjutan ini tidak akan terrealisasi, betul tidak? Betul kan? Nah, coba saya pengen tahu lah perekonomian di Indonesia seperti apa sih gitu. jadi gini, suatu negara bisa terbentuk dengan keadaan yang sangat maju atau tidak terbentuk dari ekonominya. Bila suatu keadaan ekonomi suatu negara sedang buruk, akan berpengaruh terhadap semua faktor, entah di pembangunan atau mungkin di bidang yang lain. Cuman di sini karena jatuhnya ke pembangunan, Indonesia khususnya telah menyediakan anggaran yang cukup besar untuk daerah sektor pembangunan, untuk menjaga ekosistem juga lingkungan gitu. Yang jadi heran ya kenapa gitu, anggaran ini tuh kayak terbuang sia-sia loh gitu. Kenapa sih gitu, kita udah buang-buang duit tapi nggak ada hasil gitu. Iya. Capek gua mikirin. Ya mungkin Gua nggak tahu gitu salah di mana, atau mungkin salah di pribadi atau salah di pemerintah atau di publik, tapi nyatanya nggak ada gitu, kita nggak dapet loh apa yang kita inginkan gitu. Makanya tadi judulnya tuh wilayah itu ditata oleh rencana, bukan ditata oleh bencana. Betul tidak? Justru itu, karena geraknya pas bencana Nah, iya. ketika Jadi mahasiswa nih bencana, bansos apa sih gitu anjir, nyampe nggak sih gitu ya Iya. karena itu gitu, mungkin ketika penataan ini sudah terjadi gitu, penataannya kurang baik, jatuhnya ke apa, jadi korban juga kan, kayak banjir di mana-mana sekarang, longsor. Ya kita tidak menyalahkan bahwa ini kehendak program yang salah, cuman pasti ada yang salah, kenapa hal ini tidak bisa diminimalisir tuh. Diminimalisir Nah, ya. itulah Iya. repot ya artinya. Iya. Jadi sebenarnya ekonomi di Indonesia seperti itu ya teman-teman. Mungkin dari segi sosialnya nih gimana ya? Kalau menurut saya pribadi ya, sosial di Indonesia tuh SDA-nya itu melimpah, tapi SDM-nya yang kurang mumpuni untuk mengelola SDA ini gitu. Jadi bagaimanapun SDA itu melimpah, kalau SDM-nya tidak mampu mengelola dengan baik, ya hancur gitu. Banyak digerus oleh yang punya uang gitu. Sekarang yang punya uang pengen membangun ini di sini, ya bangun. Ya kita sebagai SDM yang kurang ya terima-terima saja gitu kan. Mungkin kalau menurut orang SDM-nya sih yang kurang di sini kalau dari segi sosialnya. Kalau menurut Oscar apa gimana tuh? Kalau aing lah sok atuh sih lagi. kalau menurut aing gua dari segi sumber daya manusia, sumber daya alam, memang bisa dikatakan bahwa kita ini kaya akan sumber daya alam, dan kita memang masih miss di sumber daya manusia. Dan kalau melihat dari kebijakan pemerintah ya, terutama dari yang atas, itu yang atas hanya berpendapat kebijakan periode ini kan lebih mengutamakan pengembangan sumber daya manusia ya. Tapi kan periode sebelumnya adalah pengembangan sumber daya alam dan jadi lebih ke pembangunan dan lain sebagainya. Kalau menurut gua ya lebih utamain dulu deh pengembangan sumber daya manusianya, karena dengan tingkat pendidikan yang kurang, kemudian tingkat melek sosialnya masih kurang, artinya di kita nih masih banyak PR masyarakat yang acuh tak acuh terhadap lingkungannya sendiri. Makanya kalau gue sih lebih sepakat diutamain dulu deh pembangunan sumber daya manusianya biar enak gitu. Kalau misalkan manusianya udah pada smart people, tingkat kesadaran tinggi gitu kan. Halo guys, smart people nih. Jadi kita mau kalau misalkan sumber daya manusianya udah cukup, udah cerdas, udah smart people, ya kita tinggal ngelanjutnya di pembangunan pasti lebih gampang karena banyak orang-orang yang sadar
terhadap lingkungan sekitar, terhadap sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Gitu sih kalau menurut gue. Ya mungkin ada benarnya juga apa yang dikatain sama si Farid, bahwa ketika sumber daya manusia kita lebih tinggi derajatnya daripada bukan sekarang, periode sebelum-sebelumnya, maka mungkin akan terjadi hal-hal yang lebih istimewa daripada sekarang gitu. Wah, istimewa gitu. Istimewa banget.